Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu Allah wala quwata illa billah inni bihaqqi nurakullah la nafsi illa wal haq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, khusus aku tujukan kepada sahabat-sahabatku, anak-anakku, dan saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, serta kaum beriman lainnya. Pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 6 September 2025, marilah kita bersama-sama tafakur sesaat di hadapan Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam semesta. Kepadanya lah kita semua akan kembali berserah diri dalam arti mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di dunia fana ini. Untuk itulah mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita yang sangat pendek ini. Kita hidup dunia ini tidak sampai 1 hari, atau mungkin tidak sampai 1 jam, atau mungkin tidak sampai 1 menit, atau mungkin tidak sampai 1 detik bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Bukankah kita sering mendengar parim lama atau ustadz mungkin merasakan wejangan-wejangan apakah dalam Al-Quran atau hadis-hadis menerangkan gambaran kehidupan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Katakanlah 1 hari di akhirat 24 jam. 24 jam kita hidup di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedang kehidupan di akhirat kekal abadi sepanjang masa, tiada batas waktu lagi. Marilah kita renungkan pagi hari ini. Seandainya dibandingkan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, kita ambil ukuran kehidupan kita saat ini rata-rata mungkin antara 70 sampai 100 tahun. Kita ambil top, katakanlah saya atau mungkin saudara-saudara kita yang ingin perpanjang umur 100 tahun. Kalau umur 100 tahun kita sudah bisa melihat dan membayangkan saudara-saudara kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita pada umumnya usia top, tua, ompong, pikun, dan peot-peot. Kecuali mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, mungkin diberi dispensasi, yaitu tidak mengalami seperti yang kita bayangkan. Namun mungkin tidak ada di zaman ini seperti Nabi Khidir, menurut informasi, kisah atau cerita bahwa beliau sekarang masih hidup. Dan mungkin juga para nabi-nabi lain seperti Nabi Isa atau Yesus, beliau tetap hidup mungkin di alam maya atau di alam surga sana atau kerajaan Allah.
Ambillah ukuran kita umur 100 tahun, berarti dibandingkan kehidupan di akhirat nanti, berarti 100 per 1000 kali 24 jam, berarti 2,4 jam. Ukuran satu hari di akhirat. Jadi 100 tahun kita hidup di dunia sama dengan ukuran 2,4 jam di akhirat. Itu satu hari akhirat. Bagaimana kalau 1 tahun di akhirat? Bagaimana kalau 1000 tahun di akhirat? Bagaimana kalau Anda hidup sepanjang masa di akhirat? Kalau hidup sepanjang masa di akhirat, dibandingkan kehidupan dunia, tidak sampai 1 detik kita hidup dunia. Bisa dihitung 100 tahun berapa jam, berapa hari, 1 hari berapa jam, 1 jam berapa menit, 1 menit kali 60 berapa detik. Jadi 100 tahun berapa detik? Itulah umpamanya, katakanlah 1.000.000 detik atau 10 juta detik kalau kita hitung. Katakanlah 10 juta tahun kita hidup dunia, juga belum apa-apa artinya kita hidup dibandingkan di akhirat nanti. Inilah bahan renungan pagi hari ini, kita mengingat-ingat kembali perjalanan hidup kita di dunia sungguh sangat pendek. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur kita di dunianya, sesungguhnya manusia atau kita hidup dunia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang benar-benar beriman. Benar-benar beriman dan selalu dalam kesabaran. Beriman dalam kebenaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, kebenaran tentang adanya kehidupan di akhirat nanti. Dan kita diingatkan supaya saling menasihati, saling ingatkan agar kita selalu dalam kesabaran. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini akan diuji nilai-nilai iman dan takwa kita, nilai-nilai kesabaran kita, nilai-nilai keikhlasan atau ridho Allah yang kita cari, dan nilai-nilai penyerahan diri kita atau pasrah diri kepada Tuhan pencipta alam. Inilah sebagai renungan pagi hari ini, yaitu mari kita persiapkan masa depan kita. Waktu di dunia sungguh sangat pendek. Katakanlah saya saat ini udah usia 72 tahun tak terasa. Mungkin saudara-saudara saya seperti saudara saya Bapak Marwan Paris mungkin sudah 80 tahun lebih. Tak terasa, perasaan masih muda juga. Dan mungkin masih banyak yang lain-lain yang umur 80, seperti Pak Wiranto dan lain-lainnya. Inilah perlu kita ingatkan beliau-beliau dan termasuk kita semuanya, agar kita bersiap-siaplah menatap masa depan kita, bersiap-siaplah meninggalkan panggung sandiwara dunia fana ini. Mana tahu besok atau lusa di antara kita Anda dipanggil, tentu kita dah siap menghadapnya. Namun apa yang harus kita siapkan? Ini yang perlu kita ingatkan satu sama lain. Pertama, waktu kita menghadapi sakratul maut, detik-detik kematian kita, mungkin banyak yang takut menghadapi sakratul maut. Kalau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, betapa pedihnya, sakitnya, kata Rasulullah. Namun kita harus yakin bagaimana malaikat kalau memang mencabut nyawa kita, bagaimana mencabut secara pelan-pelan, mudah-mudahan juga tak terasa. Kalau bisa kita pulang sendiri, bagaimana cara pulang sendiri? Inilah jalan yang harus kita cari.
Jalan menuju kehadapan Yang Maha Kuasa ada 4 jalan. Secara syariat, seorang awam, mungkin kita suruh perbanyak membaca kalimat tauhid La ilaha illallah untuk secara universal. Siapapun mereka, agama apapun mereka, waktu menghadapi sakaratul maut, perbanyaklah membaca kalimat tauhid La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu secara lisan. Nah, kemudian ada kita kembali melalui jalan torekat. Torekat dalam hati, bagaimana kita berzikir dalam hati kita. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Karena waktu sakaratul maut nanti, mungkin lidah kita tidak bisa bergerak lagi. Tapi bagaimana baca dalam hati, maka kita latih juga menurut ilmu torekat, bagaimana cara berzikir dalam hati. Itu harus melalui latihan-latihan. Kalau bisa melalui guru mursyid. Bagaimana mengisi 7 titik di diri kita. Ada 7 latifah. Mengisi 7 titik ini dengan asma Allah, Allah, Allah. Itu ada gurunya. Caranya, itu harus kita belajar pada ahlinya. Yang ketiga, bagaimana kita jalan pulang dengan ilmu hakikat, yaitu pakai napas. Nah, ini agak tinggi dikit, agak berat. Bagaimana melatih napas kita, waktu napas masuk dan napas keluar, ada bunyinya, ada katanya, yaitu dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Itu pun ada gurunya. Bagaimana bunyi napas kita, masuknya, dan bagaimana keluarnya, itu dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Jadi syariat La ilallah secara lisan, tarekat baca La ilaha illallah dalam hati, dan hakikat melalui napas kita. Bagaimana membaca La ilaha illallah melalui napas kita. Ya, hakikat. Sedangkan kita kembali menurut ilmu makrifat, itu adalah seizin Allah. Kita tidak tahu, ni hanyalah para wali-wali Allah yang diberi dispensasi bagi mati dalam makrifat, yaitu pulang sendiri. Mereka dikasih tahu kapan pulangnya. Inilah yang orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan. Mereka-mereka itulah didulukan masuk surga nanti. Jadi para aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, para nabi-nabi, rasul-rasul, mereka-mereka yang telah terpilih, dan mereka itulah didulukan masuk surga. Silahkan baca surah Waqiah ayat 10 sampai 26. Surah Waqiah surat ke-56. Nanti baca surat ayat 10 sampai 26. Mereka-mereka ini adalah hamba-hamba pilihan. Orang-orang dah terpilih dan mereka langsung masuk surga. Tapi itu semua tergantung nawaitu, niat kita, bagaimana keinginan kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Inilah bahan renungan pagi hari ini. Kita bagaimana kembali menghadap Sang Pencipta dalam husnul khatimah. Apa secara syariat, perbanyaklah membaca kalimat tauhid La ilaha illallah. Minimal amalkanlah 100 kali sehari secara syariat. Kalau tarekat itu bisa diamalkan dalam hati, sambil jalan, sambil duduk, sambil berdiri. Mereka-mereka yang terlatih atau melatih dirinya berzikir sambil jalan, sambil duduk, sambil berdiri, itu termasuk hamba-hamba pilihan. Ini siapa? Itu ada ayat Al-Quran. Ingatlah aku, kata Allah, sambil jalan, sambil duduk, sambil berdiri, sambil tidur-tiduran. Ini dia. Bagi mereka-mereka yang terlatih berzikir sambil jalan, sambil duduk, sambil berdiri, atau sambil tidur-tiduran, itu adalah hamba-hamba pilihan. Mungkin mereka termasuk kelompok aulia-aulia Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita semuanya pagi hari ini, kita kembali semua selamat, minimal masuk surga atau golong kanan. Golong kanan ahli surga ini mereka-mereka yang selalu melapaskan kalimat tauhid La ilaha illallah 100 kali sehari. Insya Allah siapapun ikhlas dan ridho kerana cinta kepada Tuhan membaca La ilaha illallah, insya Allah masuk golong kanan ahli surga nanti. Tapi surga itu kan bertingkat-tingkat.
Ada 7 tingkat. Tingkat pertama itulah umat Nabi Adam. Jadi mereka berzikir la ilaha illallah saja dan penuh keimanan, ya, insya-Allah mereka akan masuk surga nanti. Itu termasuk umat Nabi Adam. Tapi kalau ingin umat Nabi Muhammad, itu tempat di langit ketujuh, silakan belajar kepada ustaz atau alim lama atau kepada ahlinya, iaitu melalui ilmu syariat, tarekat, hakikat dan marifatullah. Awaluddin marifatullah, awal bergamal kenal dulu dengan Allah. Untuk mengenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Para siapa ingin mengenal Tuhannya, kenallah dirinya. Maka mereka tak mengenal dirinya, tak mengenal siapa Tuhannya. Inilah tingkat orang-orang makrifat. Hanya saya menyampaikan saja, benar atau tidak wallahu alam, silakan tanyakan kepada ahlinya. Benarkah ada hadis awaluddin marifatullah, awal beragama kenal dulu dengan Allah. Untuk mengenal Allah, itulah tadi kita belajar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya atau tak mengenal dirinya, mereka tak mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhannya. Inilah renungan pagi hari ini. Lebih kurang berapa menit, ya, 16 menit atau 17 menit, ya. Ini kuliah 15 menit. Inilah yang saya dapatkan pagi hari ini. Mudah-mudahan mana tahu saya besok atau lusa pulang, kenang-kenangan bagi anak-anak saya, khususnya istri, saudara-saudara yang mengenal saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di akhirat nanti di sebuah kerajaan yang dijanjikan Allah. Insya Allah di sana Allah menjadikan sebuah kerajaan kepada hamba-hambanya, aulia-aulia kekasihnya, orang-orang yang dicintainya. Jadi orang-orang dicintai Allah itulah para aulia-aulia Allah, akan ditempatkan di sebuah kerajaan. Mudah-mudahan mereka akan ditempatkan, didudukkan di sebuah kursi kerajaan. Mereka inilah calon raja-raja di akhirat nanti. Adakah di antara kita mau ingin jadi raja di akhirat sepanjang masa? Kalau ada, itu hebat, berarti mereka masuk hamba pilihan, berarti mereka termasuk orang yang telah terpilih. Ini. Apakah saya masuk di dalamnya? Wallahu alam. Hanya saya menyampaikan pagi hari ini seolah-olah merupakan amanah akhir zaman, amanah akhir hayat saya. Saya sudah 72 tahun, tahun depan umur 73. Berarti sudah mendekat. Biasanya kalau Nabi Muhammad 63 tahun, saya dapat bonus 9 tahun dalam arti memperpanjang kontrak. Diperpanjang kontrak hidup saya, apa diperpanjang lagi, entah berapa tahun lagi, wallahu alam, saya tidak tahu. Namun saya tetap berusaha, berdoa untuk menggunakan waktu yang sedikit ini untuk mengingatkan diri saya bahwa besok atau lusa, mungkin tahun depan, saya harus siap meninggalkan panggung sandiwara dunia ini. Karena aku yakin kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Silakan baca surat Al-Kabut, surat 29 ayat 64. Artinya kehidupan dunia ini hanyalah tempat bersendagurau atau permainan. Jadi dunia ini hanya tempat bermain-main kita, sambil kita mempersiapkan bekal kita untuk kembali menghadap kuasa. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Tapi sedikit mereka yang menyadari, sedikit di antara kita yang mengetahui, sedikit di antara kita mempersiapkan bekal untuk menatap masa depan kita, kekal abadi sepanjang masa. Dengan penuh harapan semoga kita, khususnya saya, mudah-mudahan diterima sebagai hambanya, kekasihnya, aulia, orang dicintainya. Mudah-mudahan akan ditempatkan sebuah maliga di sana. Insya Allah, silakan baca, amalkan surat Ali Imran ayat 31. Semoga termasuk orang-orang dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum
Wallahu ghafurur rahim. Tumbuhkanlah rasa cintamu hanya semata-mata tertuju kepada Allah. Ikutilah aku, dalam arti ikuti Muhammad. Ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah Rasulullah, ikutilah gurunya, ikutilah imamnya, ikutilah aulia-aulia Allah, orang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita di sana saling dipertemukan nanti. Mana tahu ada di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah, insya Allah akan dipertemukan di akhirat nanti. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam gelas. Bila ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan dengan hati ikhlas. Mari kita berakit-rakit ke Pulau Natuna, berenang-renang ke Pulau Penyengat. Biar kita sakit-sakit atau menderita sementara di dunia, semoga kita semua berbahagia di kampung akhirat. Saya sudahi, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.